Life is fine somehow, gotta regain control. Transformasi besar sedang terjadi di Timnas Indonesia. Kedatangan pelatih baru tidak hanya membawa angin segar, tetapi juga menghadirkan filosofi permainan yang lebih modern. Ditambah lagi hadirnya pemain-pemain grade A berkualitas Eropa. Membuat skuad Garuda kini terlihat lebih solid dan mematikan. Dan kini, mata para rival tertuju pada Indonesia. Bukan hanya negara Asia Tenggara, tetapi bahkan negara rival Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia. Negara-negara besar seperti China, Bahrain, Arab Saudi, dan Australia kini mulai menyadari bahwa Indonesia bukan lagi lawan yang bisa diremehkan. Apa yang membuat mereka waspada? Bagaimana mereka berbenah menghadapi perubahan signifikan dari Timnas Indonesia? Dan yang paling penting, seberapa besar peluang Indonesia untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia? Semua itu akan kita kupas tuntas di video ini. Ya, seperti saya bilang, ada orang punya kualitas yang baik, mungkin ada orang punya kualitas yang tidak baik, tapi ini pribadi kan, ini selalu we are not good in every aspect of the game. Klok punya kualitas, tapi Klok juga punya disabilities. Ini biasa di sepak bola, ini biasa di hidup, tapi kita harus punya memorinya baik. Dengan dia prestasi juga sangat cukup baik buat negara. Kita harus juga kasih hormati ke pelatih Sintayong dan kita move on. Yang terbaik buat negara, yang terbaik buat pemain yang baru yang datang. Semoga kita bisa kualifikasi ke babak keempat atau langsung lolos ke Piala Dunia. Itu mimpi kita. Ya, move on. Itulah pesan bijak dari Mark Klok, salah satu legenda Timnas Indonesia kepada kita semua. Kita semua menghormati apa yang telah dilakukan oleh Sintayong. Tapi kini saatnya melangkah ke depan. Masa depan Timnas ada di depan mata. Dan kita harus terus mendukung perjalanan besar ini. Di bawah komando Pak Erick Thohir, Timnas Indonesia resmi memulai era baru. Pak Erick telah menunjuk pelatih baru yang disebut-sebut memiliki kapasitas luar biasa lengkap dengan 2 asisten dari Belanda. Menurut rumor yang semakin kuat, termasuk laporan dari jurnalis sepak bola ternama Italia, Fabrizio Romano, Patrick Kluivert akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Media Belanda seperti Football Premier dan 433NL juga mengungkapkan bahwa Alex Pastoor dan Denny Lanzat akan bergabung sebagai asistennya. Patrick Kluivert signs in as new Indonesia head coach for the national team. Here we go. The agreement is done. It's a 2-year contract plus 2-year as option for Patrick Kluivert. Everything will be completed in the next days, but the agreement is done. So Kluivert will be the new Indonesia head coach. Good luck to Patrick Kluivert. The mission from Indonesia is very clear. They want to qualify for the World. Tanya dari sisi kepelatihan, Indonesia juga mendapatkan suntikan kekuatan dari 3 pemain baru yang telah dikonfirmasi oleh Erick Thohir. Nama-nama tersebut adalah Ole Roemeny, Jerry De Wolf, dan Michel Bakker. Ya, Ole insya Allah proses surat menyuratnya sudah lebih advance dibandingkan Jaro Rinwald. Kita juga sedang meng-approach Jaro Rinwald untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi apakah keburu bulan Maret kita lihat dulu gitu. Tapi kalau Bakker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakak neneknya. Kita lagi masih mencari suratnya, tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Gitu. Bakker kan? Ya. Ya, saat ini proses administrasi Jero dan Ole sudah berjalan, sementara status Michel Bakker masih dalam pengecekan aturan FIFA. Jika semua berjalan lancar sebelum Maret, kedalaman skuad Garuda akan jauh lebih solid untuk menghadapi para rival di grup C. Perubahan besar ini tidak luput dari perhatian para rival di grup C. Media-media seperti Kura dan Al-Khalij dari Arab Saudi, Yangtze, dan QQ News dari China
hingga AP News dari Australia terus memantau perkembangan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia, Arab, Bahrain, China, bahkan Australia akan bersaing untuk memperebutkan tiket otomatis lolos Piala Dunia atau tiket babak keempat. Semua negara tersebut masih terbuka lebar untuk lolos masuk Piala Dunia termasuk Timnas Indonesia. Dan kalau melihat akan dapat pemain baru dan pelatih baru, mereka pasti waspada. Lantas apa yang dilakukan rival-rival kita? Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari China. Saat ini China sudah dihuni oleh beberapa pemain dengan status pemain naturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Fernandinho dan Thias Browning. Lalu ada nama Alan yang turut bermain saat China menang lawan Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Melihat timnas Indonesia yang selalu berbenah, China juga tidak ingin ketinggalan. Kini China disebut akan memproses naturalisasi 4 pemain pada 2025. 4 pemain itu adalah Serginho, Ryan Raposo, Okar Maritu, Christopher Cheng. Ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia dan rival grup C lainnya jika semua yang dilakukan China berjalan lancar. Selanjutnya kita bahas Bahrain. Timnas Bahrain kini telah memiliki modal lebih setelah menang dalam ajang Piala Teluk, di mana timnas Bahrain berhasil menjadi juara Piala Teluk setelah mengalahkan Oman di final, serta tim lainnya termasuk Arab Saudi di fase grup. Kemenangan Bahrain yang diraih pada ajang Piala Teluk pasti akan menjadi suntikan bagi tim untuk menatap laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Persiapan dan modal Bahrain ini tentu juga menjadi ancaman bagi timnas Indonesia dan para rival di grup C. Lalu ada Arab Saudi dan Australia belum banyak bergerak. Timnas Arab terakhir mengikuti turnamen Piala Teluk sama seperti Bahrain. Namun sayangnya, langkah Arab harus terhenti di semifinal setelah dikalahkan oleh Oman. Bahkan di fase grup Piala Teluk, mereka juga harus kalah dengan Bahrain, rival di grup C kualifikasi Piala Dunia. Selain turnamen itu, mereka tidak terlihat ada persiapan lainnya. Sementara itu, Australia sampai saat ini juga belum ada kabar positif dari tim berjuluk Socceroos tersebut. Persiapan terakhir mereka adalah mempersiapkan venue tempat bertandingnya laga Australia versus Indonesia. Bahkan malah dikabarkan pemain andalan mereka, Harry Souttar, dikabarkan sedang mengalami cedera dan membutuhkan waktu 6-10 bulan pemulihan, sehingga kemungkinan tidak bisa ikut saat menghadapi Indonesia. Meskipun tidak terkabarkan ada persiapan apapun, kita harus tetap waspada terhadap Arab Saudi maupun Australia. Lalu bagaimanakah peluang Indonesia lolos Piala Dunia? Berdasarkan klasemen sementara, peluang timnas Indonesia untuk merebut posisi kedua di grup C dan lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Posisi klasemen saat ini Jepang praktis sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup dengan dominasi yang sangat kuat. Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China masih bersaing ketat. Dengan selisih hanya 1 poin dari Australia di posisi kedua, peluang Indonesia tetap terbuka, tetapi sangat bergantung pada hasil di 4 laga tersisa. Laga melawan Australia dan Bahrain akan sangat krusial. Jika Indonesia bisa meraih kemenangan di 2 laga ini, peluang naik ke posisi kedua semakin besar. Melawan China di kandang juga menjadi momen penting. 3 poin di laga ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan. Sedangkan laga melawan Jepang, meskipun berat, hasil positif minimal imbang bisa menjadi bonus yang sangat berharga. Mari kita juga analisis rival kita di grup C. Pertama Australia yang berada di posisi kedua dengan 7 poin. Australia sudah menghadapi Indonesia, Bahrain, Arab Saudi, dan China dengan 1 kemenangan dan 4 hasil imbang.
Artinya sejauh ini Australia cukup stabil, tetapi tidak dominan. Indonesia punya peluang jika bisa menang di laga tandang melawan Australia. Posisi kedua sangat mungkin direbut. Sedangkan Arab Saudi, Bahrain, dan China masing-masing memiliki poin 6. Ketiga tim ini juga masih bersaing ketat untuk posisi kedua bersama Indonesia. Namun, performa mereka sejauh ini belum konsisten, terutama Bahrain dan China yang sudah mengalami beberapa kekalahan. Indonesia punya peluang besar jika bisa menang atas Bahrain dan China, sekaligus menghindari kekalahan dari Jepang. Ini akan memperbesar jarak poin dengan mereka. Oke, sekarang coba kita simulasikan. Pertama adalah skenario terbaik untuk timnas Indonesia. Jika Indonesia bisa menang atas Australia, Bahrain, dan China, Indonesia akan mendapatkan tambahan 9 poin. Ini akan membuat Indonesia memiliki total 15 poin. Jika Australia dan tim lain terpleset di laga mereka, otomatis posisi kedua bisa diamankan oleh Indonesia meskipun kalah dari Jepang. Kemudian kita coba skenario yang cukup realistis. Jika Indonesia menang atas Bahrain dan China, kemudian imbang melawan Australia, Indonesia akan mendapatkan tambahan 7 poin yang akan membuat Indonesia memiliki total 13 poin. Dalam skenario ini, Indonesia masih harus bergantung pada hasil tim lain, terutama Australia. Ya, peluang Indonesia untuk merebut posisi kedua dan lolos ke babak selanjutnya masih sangat terbuka, terutama jika mampu menang melawan Australia dan Bahrain. Namun dengan kompetisi yang sangat ketat di grup C, konsistensi di setiap laga adalah kunci. Laga pertama melawan Australia pada 20 Maret 2025 akan menjadi penentu besar. Jika menang, Indonesia bisa mengambil momentum untuk laga-laga selanjutnya. Semoga timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaik mereka dan memberikan kejutan besar. Dukung terus Garuda, Garuda di dadaku. Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.